buat seluruh insan PP yang ada di dalam organisasi. Nilai perusahaan adalah sesuatu yang menjadi nafas culture yang tumbuh dari waktu ke waktu. Itu adalah menjadi satu kesatuan dalam aliran darah kita untuk kita berkarya di dalam organisasi kita. PPPIT yang boleh kita kenal setiap saat pada saat kita melaksanakan adalah kita harus menjadi insan yang profesional, kita harus menjadi insan PP yang peduli, kita harus menjadi insan PP yang bersyukur, kita yang harus menjadi insan PP yang punya nilai integritas, insan PP yang punya nilai disiplin. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan juga sikap kita dalam memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Tidak bisa tinggal diam menyaksikan sebuah masalah atau ketidakberesan sesuatu. Kesediaan untuk memberi solusi terhadap persoalan yang ada, termasuk seandainya ada keluhan dari pelanggan. Ada reaksi yang cepat di situ dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketika kita melihat sesuatu keadaan tertentu atau ketika kita menyaksikan kondisi tertentu, kita akan tergerak melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan ini diharapkan dapat memperbaiki atau membantu permasalahan di sekitarnya. Orang-orang yang peduli adalah orang-orang yang mencari tahu secara aktif kebutuhan dan harapan pelanggan serta berusaha untuk memenuhinya, meminta umpan balik secara langsung untuk mengetahui kepuasan pelanggan dari pelayanan dan produk yang diberikan, atau masukan dan solusi terkait peluang maupun ancaman operasional proyek. Orientasinya adalah pada kepuasan pelanggan terkait biaya, mutu, waktu, dan ketiga L. Orang-orang peduli adalah mereka yang proaktif, terpanggil dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya, termasuk di lingkungan kerja. Satu latte harus 4 hari, Bang. Di kopi, siapa? Profesional artinya orang yang menyatakan dirinya dengan kualifikasi seperti yang diharapkan. Seorang profesional, kompeten, dan bertanggung jawab. Kita butuh banyak orang seperti itu. Bekerja keras, bekerja cerdas, dan inovatif. Kita tidak akan pernah berhenti di satu titik. Kita akan terus menemukan cara-cara terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Menggunakan sumber daya secara optimal dalam mendukung tercapainya target pekerjaan. Pemahaman intelektual dalam menyelesaikan pekerjaan adalah salah satu andalan kita. Kita berusaha bekerja efisien untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Analisa tak lupa untuk terus dibuat agar perencanaan jadi matang sebelum mengambil langkah kerja yang tepat untuk dapat menghasilkan produk atau pekerjaan yang bernilai lebih. Tanggung jawab adalah salah satu fondasi utama seseorang profesional seperti kita. Kita harus menguasai bidang pekerjaan kita. Orientasi adalah pada kinerja dan hasil terbaik. Performa kerja melebihi yang disyaratkan. Kenapa? Karena kita harus menjadi role model atau teladan bagi lingkungan kerja dimanapun kita berada. Kita fleksibel, kita gesit, kita cepat, kita memahami dan menghargai sudut pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Kita menerima dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dalam organisasi dan pekerjaan dengan mudah. Bersyukur. 4 perilaku kunci dari bersyukur adalah beriman dan bertakwa, ikhlas, berpikir positif, sopan santun, toleransi, serta saling menghormati. Bersyukur berarti terima kasih. Pertanyaannya, kepada siapa kita berterima kasih? Sebagai insan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah kita dapatkan, yang telah kita rasakan selama ini. Tuhan Yang Maha Esa telah menjanjikan semakin kita bersyukur, maka akan semakin banyak juga nikmat yang akan kita dapatkan. Dan sebagai insan PP, analogi perilaku tersebut wajib kita implementasikan dalam berkarya dan bekerja di perusahaan yang kita cintai ini. Bersyukur itu tidak hanya cukup dengan lisan, namun juga wajib diwujudkan dengan niat dan perbuatan untuk selalu berbuat yang terbaik. Iman dan takwa merupakan
dasar dari perilaku bersyukur. Kecerdasan spiritual atau HQ merupakan guidance, pedoman, pagar bagi kita dalam menjalankan IQ kita, kecerdasan berpikir kita, kecerdasan emosional kita, EQ kita, kreativitas kita, agar tidak menyimpang dari iman dan takwa yang kita miliki. Iman merupakan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Sedangkan takwa adalah bagaimana kita menjaga diri kita, memagari diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Baik kita sebagai insan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun kita sebagai insan PTPP. Berarti bekerja itu harus tepat, cepat, dan selamat. Bicara soal integritas, maka tak lepas dari upaya kita untuk tetap konsisten dan teguh dalam menjunjung nilai-nilai luhur, etika, dan keyakinan yang kita miliki. Artinya, untuk menjadi seorang insan PTPP yang memiliki integritas, penting untuk dapat menyelaraskan pikiran dan rencana yang telah kita buat dengan tindakan yang akan kita lakukan, baik dalam keseharian maupun di lingkungan kerja, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai kebaikan dan kejujuran yang kita anut. Dari situ, lahirlah sikap mengutamakan kepentingan perusahaan. Contohnya, kapan saja dan di mana saja kita siap membantu rekan kerja dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Kita juga menyelaraskan seluruh aktivitas kita dalam bekerja. Ada prioritas di situ. Ada prioritas untuk mencapai kebutuhan perusahaan. Kita akan berusaha sekuat tenaga dalam menjaga nama baik perusahaan dan lebih memilih untuk mengutamakan kebutuhan atau kepentingan perusahaan dibandingkan dengan sekedar mengejar kepentingan lain yang bersifat pribadi, tidak egois. Hingga akhirnya kita siap untuk berpartisipasi dalam beragam kegiatan perusahaan. Satu lagi, yang tak kalah pentingnya adalah jujur dan transparan. Kita tak sekalipun melakukan kecurangan dalam bekerja. Penting sekali mengedepankan kejujuran dalam bekerja. Ketika diminta untuk terbuka, maka berikanlah informasi yang transparan tentang segala hal yang dibutuhkan perusahaan, sesuai dengan wewenang kita masing-masing tentunya. Jika nilai integritas sudah jadi budaya dalam diri kita masing-masing, saya percaya kita semua dapat menjaga amanah dalam menjalani tugas. Kita tidak akan ragu lagi dalam mengambil tindakan atau keputusan. Dan kita akan selalu mengerjakan apa yang sudah kita janjikan, tidak ada penundaan lagi, atau bahkan mangkir dari janji kita sendiri. Kita siap melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi pimpinan atau atasan. Disiplin adalah kemampuan mengendalikan perilaku berasal dari dalam diri kita sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dari luar atau norma yang sudah ada. Kata kuncinya adalah taat dan tertib. Taat itu seperti apa? Taat hukum, taat pada peraturan maupun etika. Kita bersedia mempertanggungjawabkan hasil kerja, apapun itu hasilnya. Ada aneka konsekuensi di situ. Kita lantas menaati peraturan dan kode etik perusahaan yang berlaku tanpa tedeng aling-aling. Kita harus mematuhi sistem dan prosedur administrasi atau keamanan yang berlaku di perusahaan. Hingga pada akhirnya kita jadi pribadi yang mampu mempromosikan budaya taat pada peraturan perusahaan kepada rekan kerja lainnya. Orang disiplin adalah orang yang tepat janji, baik itu terkait dengan pekerjaan maupun janji-janji yang lain yang telah kita sepakati bersama. Kita berkata, kita kemudian menepatinya. Makanya penting bagi kita untuk memberikan janji yang tidak melebihi kapasitas diri. Orang disiplin adalah orang-orang yang menghargai waktu. Tepat waktu sudah harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Kita selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, kita akan selalu membuat monitoring secara berkala pada target, tugas, atau pekerjaan kita. PPP adalah culture yang kita miliki dan kita bangun dari waktu ke waktu. Budaya yang sudah kita ciptakan adalah menjadi nafas kita dari hari ke hari untuk membangun PP yang lebih besar. Selamat berkarya, PPP adalah nafas kita bersama. Terima kasih.